Welcome to Protect Pods, grow your knowledge, gain the future. Halo Sobat Protect Pods di rumah, kenalin aku Aulia Diva dari mahasiswa HPT Angkatan 2022 yang pada kesempatan kali ini, di episode kali ini aku akan membersamai teman-teman sekalian untuk berbincang-bincang seru tapi juga ada manfaatnya ya. Tentunya kita juga akan dibersamai oleh narasumber hebat kita yang pada hari ini akan berbagi insight tentang smart farming dalam era milenial seperti itu. Nah, jadi topik hari ini kan tadi aku udah nyinggung terkait smart farming ya. Topik pada episode kali ini adalah smart farming yang cocok untuk kaum mageran. Hayo ngaku siapa yang di sini jadi kaum mageran. Oke, mungkin episode kali ini akan cocok banget untuk kalian dengerin, untuk kalian simak sampai akhir karena obrolan kali ini akan memotivasi kalian untuk tetap bisa produktif meskipun kalian sebagai kaum mageran. Oke, long time no see ya teman-teman Protect Pods. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan kondisi yang selalu berbahagia. Oke, pada episode kali ini langsung aja tanpa berlama-lama kita berkenalan dengan narasumber kita yang super duper hebat. Kita sapa dulu Mas Alfian. Halo Mas Alfian. Halo. Mungkin Mas Alfian bisa menyapa teman-teman Protect Pods di rumah dengan memberikan perkenalan sedikit. Oke. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Alfian Rideat. Biasanya sih dipanggil Alfian. Jadi tadi ya sudah diperkenalkan di awal. Gak terlalu hebat-hebat sih, cuma sharing aja tentang nanti gimana smart farming itu. Kira-kira itu sih perkenalan singkatnya. Oke. Tapi sebelum kita berbincang lebih lanjut ya Mas, aku sendiri kayaknya belum terlalu kenal. Mungkin Mas Alfian bisa menyebutkan Mas Alfian nih alumni HPT angkatan berapa, seperti itu. Oke, jadi saya alumni HPT angkatan 2016 ya, kemudian lulus itu tahun 2021 kayak gitu. Dan sekarang alhamdulillah udah menamatkan S2 ya, kayak gitu. Di Jepang. Jadi ya sekarang balik ke HPT lagi. Kembali ke Jogja ya? Main-main ya, main-main kayak gitulah, sekedar itu sih kira-kira. Kalau boleh tahu nih Mas, kesibukan akhir-akhir ini yang dilakuin oleh Mas Alfian tuh apa aja sih? Untuk saat ini sebenarnya saya sekarang lagi ada sedang proyek ya sama DPA saya waktu S1. Jadi ada proyek, kesibukannya itu, kemudian saya juga ada salah satu ya side hustle ya, itu ngajar bahasa Jepang. Ya, kemudian sambil preparasi untuk S3 doanya ya. Sekalian promosi mungkin yang mau les Jepang, les bahasa Jepang boleh, maksudnya. Nanti di sini ya ditaruh di sini ya. PR dikit ya. Sebelum kita ngobrolin tentang smart farming ya Mas, yang menjadi topik kita pada hari ini, aku penasaran juga nih Mas, mungkin awal mula Mas Alfian menginjakkan diri pada bidang yang membahas tentang smart farming itu latar belakangnya apa sih kayak gitu? Ya sebenarnya disclaimer ya, saya sebenarnya tidak fokus banget di smart farming, tapi dari saya S1 sampai S2 kan memang saya bidangnya pertanian dan lebih ke hama dan penyakit. Tapi di situ saya juga bersinggungan dengan smart farming secara tidak langsung dan secara langsung juga. Ketika saya penelitian, saya juga ya menggunakan alat-alat yang memang udah canggih. Saya dulu sempat penelitian untuk S1 dan S2-nya memang di Jepang. Jadi S1 udah di Jepang berarti? Ya, S1 saya penelitiannya di Jepang. Jadi memang udah pakai smart farming mereka kayak gitu. Itu di tahun 2000? Tahun 2019 ke 2020 saya di Jepang. Covid ya? Iya, pas COVID gitu. Gitu sih, dari situ sih sebenarnya. Tapi emang di tahun-tahun itu emang udah lumayan canggih ya Mas? Iya, udah. Apalagi di Jepang kayak apalagi gitu. Di Jepang. Terus kan tadi Mas Alfian sudah menyinggung ya, emang fokusnya di bidang pertanian. Tapi kira-kira Mas Alfian itu udah lamakah berkecimpung di bidang pertanian itu? Jadi kalau dibilang udah lama, secara mempelajari pertaniannya ya, itu emang udah lama ya, karena awal S1 mungkin sampai sekarang udah hampir 10 tahun ya belajar bidang pertanian gitu. Tapi kalau untuk terjun sebagai petani atau praktisioner kayak gitu mungkin belum bisa dibilang punya pengalaman yang cukup ya. Kayak gitu sih. Tapi dari banyaknya kan bidang pertanian banyak kayak konsentrasinya ya. Tapi
alasan Mas Alfian untuk mengambil minat bakatnya di bidang hama penyakit tumbuhan itu apa? Sebenarnya alasannya adalah kita tahu kan untuk pengembangan pertanian sendiri itu bidangnya sangat banyak. Iya. Dan salah satu hal yang menurut saya itu perlu kita tekuni itu adalah salah satu gimana kita bisa mencegah dan mendeteksi dari adanya penyakit yang menyerang tanaman kan. Kayak gitu. Nah, waktu saya di Jepang kayak gitu, mereka juga udah ada nih penerapan sedikit-sedikit teknologi smart farming yang ada di misalnya untuk pencegahan hama dan penyakit. Oke, khusus pengendaliannya ya, berarti. khusus pengendaliannya. Jadi mereka menyemprotkan semacam pestisida tapi ramah lingkungan itu sudah diatur sesuai otomatis secara waktu gitu. Kayak gitu sih salah satunya. Gitu aja. Okay. Ya sebenarnya intinya lebih ke ya udah saya pengen jadi dokter tanaman lah istilahnya gitu. Oke, istilah baru ya, dokter tanaman. dokter Mungkin tanaman. Buat teman-teman Protect Pots yang ada di rumah masih asing ya, dokter tanaman. Kira-kira ngobatinnya gimana ya gitu. Nah, itu sih triknya ya. Oke. Menurut Mas Alfian nih kan Mas Alfian sendiri tuh bisa dibilang generasi milenial? Peralihan nih sebenarnya generasi milenial ke Gen Z. Tapi sebenarnya kalau dirunut di tahunnya, Gen Z itu kan mulai dari 1997 ya. Oke ya. Ke belakang atau ke depan? Ke depan. Ya, ke depan ya. Jadi sebenarnya saya mepet banget sebenarnya. Peralihan ya. Gen itu ya. Di situlah ya. Oke, tapi kalau misal dari sudut pandang era milenial ya, mungkin kita lihat sekarang juga anak-anak muda tuh banyak berkurang minat di pertanian. Padahal dari Mas Alfian sendiri mungkin sudah tergerak ya dari pribadi Mas Alfian untuk bisa mengembangkan pertanian di Indonesia khususnya. Nah, menurut Mas Alfian kenapa sih faktor yang menyebabkan berkurangnya minat dan keinginan tahu dari teman-teman para milenial itu? Oke, ini menurut saya ya. Jadi saya juga sedikit kayak melihatnya itu ironis gitu loh. Bahkan kita sendiri, saya sendiri nih, angkatan saya sendiri aja nggak banyak yang mau terjun di bidang pertanian, kayak gitu. Alasannya mungkin ini sangat turun-temurun ya, kayak gitu. Kalau pertanian tuh ibaratnya adalah kita nggak bisa kaya, nggak bisa cepet kaya. Nggak kelihatan kayak opa-opa atau yang di drama Korea yang kayak mereka punya kantoran style kayak Bari gitu kan. Kalau pertanian tuh lusuh, kotor gitu kan. I see. Nah itu mungkin dua stigma yang memang masih sulit dihilangkan. Memang ada benernya kayak gitu. Iya sih. Tapi kita jangan lupa sekarang itu adanya teknologi itu udah kayak makin keren kok gitu pertanian sekarang. Gitu. Mungkin belum terbuka ya. Belum terbuka juga. Maksudnya berkacamatanya tuh masih tentang hal-hal yang jauh ke belakang gitu. Nah, kalau misal dari Mas Alfian nih, kenapa sih gimana mulai dari pentingnya pertanian itu kita kan berarti harus mengambil langkah ya untuk mulai bertani, bercocok tanam mungkin secara mandiri. Nah, itu cara menggait teman-teman para milenial atau generasi muda sekarang itu mungkin caranya gimana kalau dari Mas Alfian? Kalau dari saya sih sebenarnya ini juga tergantung individu sih. Kita harus tahu bahwa saat ini itu pasarnya itu seperti apa sih? Maksudnya dalam artian kayak trennya trennya kan sekarang kayak misalnya nih pada diet nih, misalnya model salad yang salad sayur kayak gitu kan, atau yang model makan makanan yang sehat lah, healthy sekarang udah bagus sih kesadarannya. Dari situ tuh pasarnya akan mulai muncul nih. Nah kita coba nih ajak teman-teman kita atau diri kita sendiri, gimana kita coba membuka kesempatan itu gitu, dengan cara sederhana aja sebenarnya. Kayak kalau misalnya kita kerja di korporat misalnya atau kerja sebagai pemerintah, kita bisa mulai pertanian itu dalam hal kecil. Contohnya kayak misalnya hidroponik kah atau vertikultur atau sesuatu, misalnya nanam tanaman hias itu udah pertanian sebenarnya. Iya di rumah yang tanpa kita sadari ya. Tanpa kita sadari. Kita awalnya koleksi tapi ternyata kita itu bagian dari pertanian kayak gitu. Nah, tapi kalau misal menyinggung tentang smart farming, tadi kan kita udah bahas kalau smart farming itu udah mencakup teknologi yang kayak kita nggak melulu untuk capek, untuk kayak ekstra untuk di pertaniannya, tapi
mungkin penerapan smart farming yang bisa dijamah untuk generasi milenial tuh apa sih Mas? Mungkin dari yang paling mudah gitu. Mungkin sebelum saya jawab pertanyaan itu, kita ajak teman-teman paham dulu nih sebenarnya smart farming itu kayak apa sih gitu ya. Boleh, silakan Mas. Jadi sejauh yang memang saya pelajari, smart farming itu kan kalau kita artikan secara literal, smart itu pintar, pandai. Farming pertanian gitu kan. Maksudnya adalah smart farming itu penelitian yang memang sudah memanfaatkan kecanggihan, kepandaian dari teknologi. Betul. Gitu kan. Nah, kalau kita bilang smart farming itu gimana? Itu konsep dasarnya adalah gampang. Kita memanfaatkan komputer, kita memanfaatkan HP kita memanfaatkan internet kita untuk memudahkan manajemen pertanian aja. Untuk nge-remote gitu ya? Iya, nge-remote gitu. Itu konsepnya ya, kayak gitu. Nah, untuk penerapannya sebenarnya itu ada banyak sisinya. Iya. Gitu. Yang pertama, yang perlu kita tahu, penerapan smart farming itu salah satu yang hal mudah adalah kita menentukan irigasi pertanian itu secara otomatis real time. Jadi kita ada misalnya nih cara ini kita taruh sensor, sensor di lahan atau di tempat kita berkebun. Itu sensor itu bisa sensor suhu sama sensor kelembapan. Betul. Nah, nanti diintegrasikan menggunakan semacam HP lah. Kita sederhana dulu gitu konsepnya. Pakai HP kita amati nih, kita observe gitu. Nah, kalau suhunya tinggi, kelembapannya rendah, mungkin kita butuh pengairan kayak gitu. Seberapa itu otomatis? Sebenarnya ada dua, bisa otomatis secara sistem sama manual secara sistem. Tapi bedanya beda ya dengan manual secara alat dengan manual secara sistem. Kalau manual secara sistem kita ngecek terus kita klik aja kayak kita di smartphone gitu. Klik oke, irigasi mulai. Klik irigasi selesai. Tapi kalau secara otomatis nanti kayak ya udah mendeteksi misalnya suhunya terdeteksi lebih dari 25 derajat, otomatis nanti akan airnya seberapa nyala gitu ya. Itu sih kira-kira penerapannya. Kayak otomatis berdasarkan analisis dari si alat itu tadi ya. Iya, kayak gitu. Tapi kalau penerapan smart farming ini kira-kira perannya gimana sih Mas dalam meningkatkan pertanian khususnya di Indonesia? Kalau smart farming itu sebenarnya emang cocok banget sama judul podcast kita ya. Cocok buat orang yang memang mageran. Bisa jadi mageran, tapi bisa juga orang yang nggak punya banyak waktu. Gitu. Itu positifnya ya? Positifnya, mobilitasnya tinggi gitu kan. Jadi penerapannya tuh lebih ke kita bisa memudahkan kita memantau lahan kita tanpa kita harus repot-repot ke lahan langsung gitu. Nah, ini bisa memutuskan stigma harus terjun ke lapangan panas-panas atau kotor-kotor enggak gitu. Tinggal dicek aja lewat smartphone kita. Iya, bisa. Ya, itu sih. Menarik ya, Mas. Jadi kalau misal terlepas dari berkurangnya minat dan keingintahuan dari teman-teman, kendala yang mungkin cukup berarti untuk penerapan smart farming so far itu apa aja sih, Mas? Kendala untuk penerapan smart farming ya. Jadi kita tahu bahwa kalau kita belajar ya, sebenarnya smart farming itu memang tidak ada mudahnya, ada susahnya. Salah satu kendala yang bikin penerapan smart farming itu belum bisa sepesat yang kita inginkan, itu karena investasi di awal itu cukup lumayan tinggi. Biaya produksinya. Walaupun memang investasi itu cuma sekali dan itu bisa jangka panjang, tapi kan terasa banget tuh di awal ya. Itu yang pertama. Apalagi dengan mungkin petani di sini tuh kepemilikan lahannya tuh kecil ya, jadi mungkin nggak efektif kayak gitu dalam penggunaannya. Ya, plus saya kurang paham modal petani itu gimana posisinya, modal keuangan mereka itu kan. Ada yang memang saya sempat misalnya ke lahan pas proyek atau penelitian ditanya sama petani, Mas, ini gimana ya Mas ya, pupuk sekarang udah mahal-mahal gitu. Kita biasanya beli pupuk tapi nanti panennya pun kadang tombok. Nggak bisa nutup gitu. ya. Nggak bisa nutup kayak gitu kan. Itu kita bicara tentang modalnya tadi, jadi agak susah. Yang kedua, belum tentu semua orang itu bisa menguasai ilmu teknologi. Butuh sosialisasi lebih lanjut. Sosialisasi lebih lanjut kayak gitu. Gimana cara penggunaan HP kita yang canggih ini untuk di pertanian kan belum begitu banyak yang tahu. Betul. Nah, itu kita butuh juga sosialisasi yang tepat kayak gitu. Apalagi mungkin tadi kan kita udah nyinggung di awal kalau
minat di generasi muda tuh menurun. Jadi mungkin mayoritas petani di Indonesia tuh masih di umur yang 30-40 ke atas. Jadi kayak mungkin Iya, menurut aku malah lebih dari 50 tahun. Oh, lebih dari Karena 50 tahun, ya. sekarang pun kalau yang di Jepang itu petani rata-rata itu udah lebih dari 50 tahun. Jadi mungkin pengetahuan tentang penggunaan teknologi atau mungkin HP, handphone secara ini spesifik untuk pertanian juga kurang ya, Mas. Bisa dibilang seperti itu? Sebenarnya kita balik lagi nih, kita ngomongin petani yang di atas 50 tahun di Jepang atau di Indonesia gitu. Di Indonesia sih. Kalau di Indonesia mungkin iya gitu, mungkin iya. agak susah untuk menerapkan teknologi. Tapi kalau di Jepang ini pengalaman saya langsung. Jadi saya pas studi di Jepang itu saya sambil part time. Part time itu di pertanian juga? Di pertanian edamame. Jadi saya kerja di edamame itu shift saya itu jam 5 pagi sampai jam 7 pagi gitu. Nah setelah shift saya selesai, saya itu diajak sama pemiliknya untuk jadi edamame itu kan kita pisahin dari rantingnya tuh, nah, itu kan. Nah rantingnya itu kita sebar lagi di lahan. Nah sebarnya itu pakai traktor yang udah di setting tanpa dikemudikan. Tanpa driver gitu ya. Jadi ada layarnya kayak gitu. Terus tinggal di setting aja, nanti mereka jalan sendiri itu berarti alatnya. Teknis mungkin kayak drone. Ada kayak petakan lahan, dia harus autopilot tapi bukan drone. Jadi kayak traktor biasa ya. Iya, maksudnya kayak mekanisme kerjanya dari sistem kerjanya kayak drone gitu ya. Jadi di dalam itu ada layar stuk gitu, di setting, sebenarnya jalan sendiri. Nah, petaninya kan di bawah tuh di belakang tuh belakang traktornya. Nah, petani itu baru nyebarin di belakangnya sendiri bisa gitu. Oke, sangat menarik ya. Berarti emang kalau di compare itu sangat berbeda dengan Indonesia. Iya, kita mungkin di bidang penguasaan teknologinya mungkin masih sangat terbelakang. Walaupun tidak memungkinkan bahwa sekarang banyak petani yang udah memakai teknologi yang ini canggih. Tapi kayaknya kalau di Indonesia kayaknya udah skala besar, maksudnya kayak yang perusahaan itu baru menggunakan smart farming. Kalau yang baru. Di individu kayaknya belum. Kalau di individu mungkin belum begitu banyak, tapi ada satu saya tahu Pak Bayu itu salah satu dosen FTP. Beliau memiliki startup yang namanya itu pokoknya startup teknologi penggunaan smart farming juga di lahan. Di Jogja kah atau? Di Jogja kayaknya, di Jogja kok. Coba nanti dicek ya di Jogja. Itu penggunaan teknologi. Jadi mereka mengandalkan bagaimana dia menyimpan data sensornya, kemudian GPS-nya, kemudian di cloud computingnya, terus nanti bisa ada ke alarm, oh ini kurang air, suhunya ini, atau sekarang cuacanya seperti ini, baiknya kayak gini. Iya, gitu, jadi kayak ada rekomendasi. Udah ada, sebenarnya udah ada di ini, tapi cuma belum gitu sosialisasinya. Iya, betul. Nah, menurut Mas Alfian, kira-kira buat kita para generasi milenial itu yang ingin terjun ke bidang pertanian khususnya yang berbasis smart farming, mungkin kayak yang di Jepang itu contohnya apa gitu? Kalau misalnya mungkin ini ya kayak gimana sih milenial, nggak cuma milenial aja sih, Gen Z gitu. Gen Z bisa. Kalau misalnya mau memulai di bidang pertanian tapi menggunakan basis yang smart farming, itu sebenarnya kalau aku sih saran saya adalah pakai yang paling sederhana dulu aja gitu. Dari mulai kita misalnya nih di bidang kita pun misalnya mendeteksi hama dan penyakit, kita bisa memanfaatkan namanya smartphone gitu. Kan ada banyak kayaknya aplikasi-aplikasi yang kayak mendeteksi oh ini gejalanya apa kayak gitu kan. Kayak identifikasi gitu ya. Identifikasi itu cuma salah satu contohnya aja. Tapi kalau yang di Jepang itu pakainya drone sih sebenarnya. Itu yang paling simpel. Jadi mereka punya lahan, banyak juga sih yang penelitian itu S1. Jadi pakai drone, mereka mapping di lahan itu seperti apa kayak gitu. Entah gejalanya atau entah kan misalnya nih di lahan padi yang luas kita nggak tahu gejala penyakit blast kayak gitu kan. Nah itu pakai drone dia bisa kelihatan oh di titik ini ya kayak gitu. Salah satu contohnya kayak gitu. Ya mungkin drone mahal ya di sini ya. Dan mungkin kurang efektif kalau lahannya kecil ya. Lahannya gitu. Kecil. Ya tapi tetap oke lah ya buat kelihatan cool gitu. Kayak gitu sih. Menunjukkan kita Gen Z banget, Gen Z teknologi gitu. Kalau boleh flashback dikit ya Mas, kita membahas tentang pengalaman Mas Alfian selama masa perkuliahan sampai gimana ceritanya Mas Alfian itu penelitiannya di Jepang. Bahkan itu mesti penelitian S1 di Jepang, lanjut S2 gitu ya. Itu mungkin Mas Alfian bisa sharing ke teman-teman yang ada di rumah.
Jadi dulu pas waktu X1 itu ada salah satu program untuk melakukan tugas akhir ya, skripsi gitu, selama 1 tahun nih di Jepang. Nah saya coba apply kayak gitu, coba apply program itu dalam artian kayaknya lebih oke nih kalau saya bisa penelitian S1 tapi di Jepang dengan teknologi yang seperti itu kan, yang canggih. Ya udah, jadi selama S1 itu saya banyak belajar banyak hal kayak gitu, dari mulai saya melakukan penelitian dalam greenhouse, tahu gimana greenhouse di Jepang itu kayak gitu. Bahkan skala kecil petani yang di Jepang itu mereka udah menerapkan setidaknya itu teknologi kayak pengairannya otomatis kah, kemudian ada sensor suhu kelembapan kayak gitu. Itu mereka udah pakai. Itu yang paling sederhana kayak gitu. Padahal itu parameter yang emang penting ya untuk parameter kita yang paling sederhana sebenarnya. Walaupun kita nggak tahu dalam hal kita melakukan pertanian itu kan pasti banyak banget ya parameternya kan. Cuma hal dasar kayak kebutuhan air itu kan krusial ya. Iya betul. Nah itu udah mereka lakukan dan saya belajar dari program exchange itu ya untuk studi lanjutnya itu. Terus S2-nya di univ yang sama? S2-nya di univ yang sama. Jadi itu selama 1 tahun saya penelitian di sana. Topik saya itu sebenarnya adalah pengujian pengendalian penyakit ya, pakai yang namanya electrolyzed water. Yaitu electrolyzed water itu air biasa yang dielektrolisis, pengganti fungisida atau pestisida. Gitu. Itu pakai mesin. Ya udah, selesai saya balik ke Indonesia, nyelesain S1 saya. Begitulah ya, administrasi, sidang, kelas ada yang belum diambil, kita selesaikan. Terus komunikasi dan cari beasiswa dan akhirnya balik lagi ke tempat itu. Topiknya juga sama tapi melanjutkan ya. Patogen sama tanamannya beda. Oh, tapi melanjutkan. Masih sama electrolyzed water. Kayak gitu sih. Gitu. Oke Mas, jadi sebagai penutup dari sharing kita, sebenarnya sedih ya udah mengakhiri sharing ini, tapi 3 jam deh. Sampai jam berapa nih? Oke, mungkin Mas Alfian bisa menyampaikan pesan-pesan ataupun tips and trick bagi teman-teman yang ada di rumah biar bisa mengembangkan pertanian mungkin dari hal-hal kecil yang mungkin mereka bisa lakukan. Seperti itu. Kameranya mana? Jadi sebagai pesan ya untuk kita nge-wrap up podcast ini bagi teman-teman milenial ataupun Gen Z yang pengen menerapkan gimana sih pertanian yang tidak kolot kayak gitu. Nah itu contohnya pakai aja yang paling sederhana gitu, tanam aja misalnya hidroponik di rumah, pakai botol aqua kayak gitu atau yang itu busa yang styrofoam, kayak gitu, itu bisa dipakai manfaatin. Terus ya teknologi yang kayak misalnya kita pencahayaannya pakai UV atau apa kayak gitu, itu bisa dicoba. Pokoknya coba aja yang paling simple, nanti baru teman-teman kalau tertarik lebih jauh bisa memakai kayak bertahap, misalnya penggunaan irigasi otomatis semacamnya. Tapi yang penting teman-teman mulai aja gitu, mulai dulu aja pertanian gitu yang sederhana, misalnya suka makan lettuce ya tanam aja kayak gitu. Itu sih. Dan intinya pertanian itu memang harus dicoba terus, trial and error. Kan kita bekerja sama tanaman hidup ya. Jadi itu sih smart farmingnya. Kita juga harus smart untuk bercocok tanamnya, dan kita juga harus mampu memanfaatkan teknologi kita, AI kayak gitu. Oke, jadi mungkin berawal dari apa yang kita suka dulu ya, Mas. Suka dulu dan sederhana. Oke. Baik, luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi smart farming ini mampu mengemas pertanian menjadi kegiatan yang sederhana tapi dengan manfaat yang luar biasa. Oke, berdasarkan pesan yang telah disampaikan oleh Mas Alfian tadi, jadi kita nggak perlu worry untuk memulai hal baru, karena apalagi pertanian tuh sangat berkelanjutan, harus berkelanjutan ya Mas, bahkan it means a lot gitu. Oke, langsung saja sebagai penutup, jadi obrolan kita hari ini sangat menambah wawasan banget ya Mas. Terima kasih atas kehadirannya di Protectpot, karena menambah insight baru juga untuk saya terutama dan teman-teman semua yang ada di rumah. Jadi aku akan menyimpulkan ya, jadi smart farming itu sebuah peluang untuk kita bisa tetap berproduktif meskipun gak harus repot ke lahan, gak harus repot
ribet, kepanasan dan lain-lain gitu ya. Tapi tetap bisa menghasilkan produksi pertanian yang optimal seperti itu. Oke, bagi plant protectors yang ada di rumah, apabila kalian memiliki pertanyaan lebih lanjut atau ingin berdiskusi lebih dalam, jangan segan-segan untuk hubungi kami di media sosial Protect Post, dan jangan lupa untuk subscribe di platform podcast kami, dan nantikan episode selanjutnya karena kita akan terus menghadirkan topik-topik yang menarik dan juga dibersamai oleh narasumber yang sangat inspiratif. Mungkin dari Mas Alfian? Oke, untuk teman-teman semuanya yang nonton podcast ini, tetap semangat dan selalu coba penasaran bagaimana sih smart farming itu. Dan mungkin itu yang bisa saya sharing kali ini ya. Semoga bisa memicu semangat teman-teman. Gambate kudasai. Hai, mata kuntuk. Sampai jumpa. Sampai jumpa.